Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk memonitoring progres pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia yang saat ini sedang masa pembangunan, dari tol Trans Jawa sampai Trans Sumatera. Data ini saya dapatkan langsung dari laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhasil diupdate pada bulan Maret 2023. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui progres pembangunan di Indonesia. Langsung saja kita lihat datanya dari laman BPJT Kementerian PUPR. Dan berikut ini kita akan monitoring progres konstruksi jalan tol Trans Jawa yang berhasil diupdate pada Maret 2023. Di sini ada dua ruas tol yang sedang dibangun. Yang pertama ada tol Pasuruan Probolinggo yang dikelola PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol dengan total panjang 39,87 km. Untuk seksi 1, seksi 2, dan seksi 3 telah beroperasi pada tahun 2019. Sedangkan untuk seksi 4 akan beroperasi pada Maret 2023. Dengan biaya investasi sebesar 2,99 triliun, biaya konstruksi 1,56 triliun, dan biaya tanah 0,16 triliun. Kemudian yang kedua ada tol Probolinggo Banyuwangi yang dikelola oleh PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi dengan total panjang 175,9 km. Untuk seksi 1 akan selesai pada Desember 2024. Seksi 1.2, seksi 1.3, dan seksi 2.1 akan selesai pada Desember 2024. Kemudian seksi 2.2 dan seksi 3 ditargetkan selesai setelah 2024. Kemudian kita berlanjut ke monitoring progres konstruksi jalan tol non-Trans Jawa. Di sini ada 10 ruas jalan tol yang sedang dibangun. Yang pertama ada tol Ciawi Sukabumi yang dikelola oleh PT Trans Jabar Tol dengan total panjang 54 km dengan progres tanah bebas 60,7%. Untuk seksi 1 telah beroperasi pada Desember 2018. Untuk seksi 2 target operasi 2023. Dan untuk seksi 3 dan seksi 4 ditargetkan selesai setelah 2024 dengan investasi sebesar 11,71 triliun dan konstruksi 4,90 triliun dan biaya tanah 766 miliar. Kemudian yang kedua ada tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau tol Cisumdawu yang dikelola oleh PT Citra Karya Jabar Tol dengan total panjang 50,27 km, progres tanah bebas 95,7%, rencana 92,7%, dan realisasi 91,7%. Untuk seksi 1, 2, dan 3 telah beroperasi pada 2022. Kemudian seksi 4, 5, dan 6 ditargetkan selesai pada tahun ini dengan biaya investasi sebesar 8,41 triliun dan konstruksi 5,58 triliun. Kemudian yang ketiga ada tol Krian Legundi Bunder Manyar yang dikelola oleh PT Waskita Bumiwira dengan total panjang 38,29 km. Untuk seksi 1 dan seksi 2 serta seksi 3 telah beroperasi pada November 2020. Seksi 4 targetkan selesai Desember 2029. Junction Wringin Anom tahap 1 target selesai tahun 2023 ini
dan pekerjaan rest area ditargetkan selesai pada Juni 2023. Biaya investasi 12,90 triliun dan konstruksi 9,30 triliun. Kemudian yang keempat ada tol Manado Bitung yang dikelola oleh PT Jasa Marga Manado Bitung dengan total panjang 39,85 km. Untuk seksi 1, 1A, 1B, 2, dan 2A telah beroperasi pada tahun 2020. Sementara 2B sudah layak fungsi dengan biaya investasi sebesar 5,12 triliun dan konstruksi 3,27 triliun. Yang kelima ada tol Serang Panimbang yang dikelola oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang dengan total panjang 33 km, progres tanah bebas 72,6%, rencana 18,2%, dan realisasi 18,5%. Untuk seksi 1 telah beroperasi pada tahun 2021, seksi 2 dan seksi 3 ditargetkan selesai April 2024. Biaya investasi 8,5 triliun dan konstruksi 5,6 triliun. Kemudian yang keenam ada tol Semarang Demak dengan total panjang 27 km dengan progres tanah bebas 57,8%, rencana 60% dan realisasi 60%. Untuk seksi 1 targetkan selesai setelah 2024 dan seksi 2 sudah beroperasi pada tahun 2023 ini. Dengan biaya investasi 5,44 triliun dan progres tanah 6,8 triliun. Kemudian yang ketujuh ada tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo yang dikelola oleh PT Jogja Solo Marga Makmur dengan total panjang 96,57 km dengan progres tanah 37,3%, rencana 20,2% dan realisasi 11,6%. Untuk paket 1.1 selesai pada kuartal 1 2024, paket 1.2 target selesai kuartal 1 2024, paket 2.1 selesai kuartal 1 2024 dan kuartal 4 2024. Kemudian paket 2.2 target selesai kuartal 1 2024, kuartal 4 2025 dan kuartal 4 tahun 2026. Kemudian paket 3.1 dan 3.2 targetkan selesai pada kuartal 4 tahun 2025. Yang selanjutnya adalah tol Yogyakarta Bawen yang dikelola oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen dengan total panjang 75,82 km dengan progres tanah 50,4%, rencana 21,8% dan realisasi 21,2%. Untuk seksi 1 target selesai pada kuartal 1 2024, seksi 2, 3, 4, dan 5 ditarget selesai setelah 2024 dan seksi 6 ditarget selesai kuartal 4 tahun 2024 dengan biaya investasi 14,26 triliun dan konstruksi 10,65 triliun. Kemudian yang ke-9 ada tol Gedebagi Tasikmalaya Cilacap yang dikelola oleh PT Jasa Marga Gedebagi Cilacap dengan total panjang 206,65 km. Untuk seksi 1 targetkan selesai pada triwulan 2 2024, seksi 2 targetkan selesai triwulan 2 tahun 2024, seksi 3 triwulan 2 tahun 2029 dan seksi 4 pun sama dengan triwulan 2 tahun 2029. Dengan biaya investasi sebesar 56,20 triliun dan konstruksi tahap 1 sebesar 23,02 triliun dan tahap 2 sebesar 17,04 triliun. Kemudian yang ke-10 ada tol Gilimanuk Mengwi yang dikelola oleh PT Tol Jagat Gede Bali dengan total panjang 96,84 km dengan progres tanah 5,3%, rencana 2,2% dan realisasi 1,5%. Untuk seksi 1 akan selesai pada Desember 2027,
Seksi 2 akan selesai Desember 2024 dan Seksi 3 selesai pada November 2024. Biaya investasi 24,62 triliun dan konstruksi 16,41 triliun. Kemudian kita masuk ke monitoring progres konstruksi jalan tol Jabodetabek. Di sini ada 10 ruas tol yang sedang dibangun. Yang pertama tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu yang dikelola oleh PT Krishna Kusuma Diandra Marga dengan total panjang 16,02 km. Untuk seksi 1B, 1C, dan 1A telah beroperasi, sedangkan untuk 2A sudah uji layak fungsi dengan biaya investasi 8,54 triliun, biaya konstruksi 4,26 triliun, dan tanah 0,99 triliun. Yang kedua, jalan tol Cinere Jagorawi yang dikelola oleh PT Translingkar Kita Jaya dengan total panjang 14,7 km. Untuk seksi 1 dan seksi 2 telah beroperasi pada tahun 2012 dan 2019. Untuk seksi 3A telah perbaikan, uji layak fungsi, dan seksi 3B ditargetkan selesai pada Maret 2023 dengan biaya investasi 3,21 triliun, konstruksi 1,20 triliun, dan tanah 0,93 triliun. Yang ketiga ada tol Depok Antasari yang dikelola oleh PT Citra Washutawa dengan total panjang 28 km. Untuk seksi 1 dan seksi 2 telah beroperasi beruntun pada tahun 2018 dan 2020. Untuk seksi 3 ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan seksi 4 pada Desember 2024. Biaya investasi 2,99 triliun, konstruksi 1,46 triliun, dan tanah 0,48 triliun. Yang keempat ada tol Cimanggis Cibitung yang dikelola oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan total panjang 26,47 km, progres tanah 90%, rencana 83,6% dan realisasi 76,7%. Untuk seksi 1 sudah beroperasi pada tahun 2020, seksi 2A beroperasi pada 2023 dan 2B akan beroperasi pada Oktober 2023. Investasi sebesar 4,52 triliun, konstruksi 1,60 triliun, dan tanah 0,13 triliun. Yang kelima ada tol Cibitung Cilincing yang dikelola oleh PT Cibitung Tanjung Priok Porwes dengan total panjang 34,77 km. Untuk seksi 1, seksi 2, dan seksi 3 telah beroperasi pada tahun 2021-2022. Kemudian untuk seksi 4 target selesai pada tahun 2023 ini. Biaya investasi 4,22 triliun, konstruksi 2,50 triliun, dan tanah 0,28 triliun. Yang keenam ada tol Serpong Balaraja yang dikelola oleh PT Transbumi Serbaraja dengan total panjang 39,4 km. Untuk paket 1A telah beroperasi, sedangkan paket 1B beroperasi pada Maret 2023, seksi 2 setelah 2024, dan seksi 3 pun sama setelah 2024. Biaya investasi 6,04 triliun, konstruksi 2,70 triliun, dan tanah 1,75 triliun. Yang ketujuh ada tol Bogor Ring Road seksi 3 yang dikelola oleh PT Marga Sarana Jabar dengan total panjang 4,5 km. Untuk seksi 3 sudah beroperasi pada tahun 2021, seksi 3B targetkan selesai pada Desember 2024. Dengan investasi sebesar 2,05 triliun, konstruksi 1,38 triliun, dan tanah 0,77 triliun. Yang kedelapan ada 6 tol dalam kota Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Toll Road Development dengan panjang 31,2 km. Seksi A telah beroperasi pada 2021, sementara seksi B dan C ditargetkan selesai pada Maret 2024
dengan biaya investasi 15,98 triliun, konstruksi 8,80 triliun, dan tanah 2,17 triliun. Yang kesembilan ada tol Serpong Cinere yang dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya dengan total panjang 10,14 km. Seksi 1 telah beroperasi pada 2021, seksi 2 targetkan selesai pada 2023. Untuk investasi sebesar 2,22 triliun, konstruksi 0,88 triliun, dan tanah 0,71 triliun. Yang ke-10 ada tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang dikelola oleh PT Jasa Marga Capek Selatan dengan total panjang 64 km. Untuk seksi 1 beroperasi pada kuartal 4 tahun 2024, seksi 2A kuartal 2 tahun 2024, seksi 2B kuartal 2 tahun 2024, paket 3 kuartal 1 tahun 2023, dan paket 3 Kota Negara sampai Sedang target selesai pada kuartal 1 tahun 2023 dengan biaya investasi 14,69 triliun dan konstruksi 8,89 triliun. Kemudian masuk yang selanjutnya, kita monitoring progres konstruksi jalan tol Trans Sumatera. Di sini juga ada 10 ruas tol yang sedang dikerjakan. Yang pertama ada tol Kayu Agung Palembang Betung yang dikelola oleh PT Waskita Sriwijaya Tol dengan total panjang 111,69 km. Untuk seksi 1A dan 2A telah beroperasi pada 2020 dan 2021. Untuk seksi 2B dan seksi 3 ditargetkan selesai pada Agustus 2023 dengan biaya investasi 22 triliun, konstruksi 16 triliun, dan tanah 0,45 triliun. Yang kedua ada tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita dengan total panjang 143,25 km. Progres tanah bebas 69%, rencana 57,2%, dan realisasi 54,8%. Untuk Junction Tebing Tinggi ditargetkan selesai pada Maret 2023, seksi 1 Desember 2022, seksi 2 dan seksi 3 ditargetkan selesai pada Maret 2023, seksi 4 Juni 2023, dan seksi 5 dan 6 ditargetkan selesai setelah 2024 dengan biaya investasi 13,45 triliun dan konstruksi 9,55 triliun. Yang kedua ada tol Sikli Banda Aceh yang dikelola oleh PT Hutama Karya Persero dengan total panjang 74 km, progres tanah bebas 98,5%, rencana 82,2%, dan realisasi 84,8%. Untuk seksi 1 ditargetkan selesai pada Juni 2023, seksi 2, 3, dan 4 sudah beroperasi pada tahun 2022, 2021, dan 2020. Kemudian seksi 5 dan seksi 6 ditargetkan selesai pada Maret 2023 dengan biaya investasi 12,35 triliun dan konstruksi 8,99 triliun. Yang keempat ada tol Indrapura Kisaran yang dikelola oleh PT Hutama Karya Persero dengan total panjang 47,75 km. Seksi 1 dan 2 ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan biaya investasi 6,05 triliun dan konstruksi 4,50 triliun. Yang kelima ada tol Pekanbaru segmen Padang Sicincin yang dikelola oleh PT Hutama Karya dengan total panjang 36 km dengan progres tanah 54,34%, rencana 45,29%, dan realisasi 45,29%. Untuk SDA 0+00 sampai 36+600 akan ditargetkan selesai pada tahun 2024 dengan investasi sebesar 80,41 triliun dan konstruksi 45,99 triliun. Kemudian yang keenam ada tol Pekanbaru Padang segmen Pekanbaru Pangkalan yang dikelola oleh PT Hutama Karya dengan total panjang 254,8 km.
progres tanah bebas 32,3%, rencana 24,8%, dan realisasi 24,8%. Seksi Pekanbaru Bangkinang selesai 31 km, seksi Bangkinang sampai Pangkalan target selesai Juli 2023, sementara Pangkalan Sicincin, Padang Sicincin, dan Padang Sicincin sampai STA 36 plus 600 ditargetkan selesai setelah 2024. Kemudian yang ketujuh ada tol Simpang Indralaya Muara Anim yang dikelola oleh PT Hutama Karya dengan total panjang 119 km dengan rencana 86,6 km. Seksi 1 ditargetkan selesai pada Desember 2022 dan seksi 2 targetkan selesai setelah 2024 dengan biaya investasi sebesar 24,11 triliun, konstruksi 15,68 triliun. Kemudian yang ke-8 ada tol Lubuk Lingau Curug Bengkulu yang dikelola oleh PT Hutama Karya dengan total panjang 95,8 km. Seksi 1 dan seksi 2 ditargetkan selesai setelah 2024. Kemudian seksi 3 sudah beroperasi dengan biaya investasi 37,61 triliun dan konstruksi 24,83 triliun. Kemudian yang ke-9 ada tol Binjai Langsa yang dikelola oleh PT Hutama Karya Persero dengan total panjang 130,90 km. Untuk seksi 1, 2, 3 Binjai sampai Pangkalan Brandan ditargetkan selesai pada Mei 2023. Seksi 1 Binjai sampai Setabat telah beroperasi pada Maret 2022. Kemudian seksi 4 dan 5 targetkan selesai setelah 2024 dengan biaya investasi 23,35 triliun dan konstruksi 16,7 triliun. Kemudian yang terakhir ada tol Muara Anim Lahat Lubuk Lingau yang dikelola oleh PT Hutama Karya. Untuk Muara Anim Lahat sampai Lubuk Lingau sepanjang 114,5 km ditargetkan selesai setelah 2024 dengan investasi sebesar 23,79 triliun dan konstruksi 14,88 triliun. Itulah progres monitoring jalan tol di seluruh Indonesia yang berhasil diupdate bulan Maret 2023 oleh BPJT Kementerian PUPR. Mungkin itu saja untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya. Dan saya Salim Khan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.